Halo dokter, kalau pasien kita ngeluhin migrain dalam siklus menstruasinya, apa yang perlu kita lakukan ya? Nah, dokter perlu tahu bahwa pada wanita yang memiliki kondisi migrain, 50% diantaranya adalah migrain menstrual. Kalau nggak diterapi dengan baik, itu sebenarnya ganggu kualitas hidup pasien. Yang dimaksud migrain menstrual adalah migrain yang terjadi dalam siklus mens, yaitu 2 hari sebelum mulai menstruasi hingga 3 hari pertama mens, dan tidak muncul di waktu lain. Migrain tipe ini biasanya sering terjadi pada wanita usia 30 hingga 40-an. Migrain menstrual itu terjadi karena penurunan kadar estrogen, sehingga terjadi peningkatan pelepasan prostaglandin. Pelepasan prostaglandin ini mengakibatkan inflamasi neurogenik yang akan melepaskan banyak neuropeptida. Nah, neuropeptida ini nih yang bikin serangan migrain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alamedica? Di website Alamedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alamedica. Udah gitu, e-course kita sekarang ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alamedica sekarang. Sebenarnya waktu serangan akut, terapinya itu sama kayak migrain biasa ya. Bisa pakai obat golongan triptan kayak sumatriptan, golongan NSAID, contohnya ibuprofen, dan natrium diklofenak, kombinasi analgesik seperti paracetamol, aspirin, dan kafein juga bisa digunakan. Terus, untuk tahu nih secara objektif migrainnya itu beneran terjadi pada saat haid, lebih baik catat kapan saja keluhan migrain muncul selama 3 bulan, supaya betul-betul bisa dicek migrainnya pasien berhubungan dengan menstruasi atau tidak. Untuk pasien-pasien yang tidak respon dengan menggunakan obat-obatan tadi, bisa juga diberikan obat-obat profilaksis. Obat profilaksis diberikannya itu kurang lebih 2 hari atau seminggu sebelum waktunya haid, terus diteruskan selama haid. Nah, opsinya bisa menggunakan topiramat, obat golongan triptan, NSAID, ataupun suplementasi estrogen transdermal. Itu dia tentang migrain menstrual ya. Dokter perlu pastiin betul-betul apakah migrain pasien beneran karena mens atau bukan. Terus berikan obat sesuai indikasi. Untuk migrain menstrual, itu obatnya sebenarnya sama aja ya dengan migrain biasa. Kita juga bisa sarankan konsumsi profilaksis untuk mencegah migrain agar meningkatkan kualitas hidup pasien. Buat tahu lebih lanjut tentang migrain menstrual dan bahkan penyakit lain yang berhubungan menstruasi, baca artikelnya melalui link di bawah. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dulu nyaman, salam Alamedica.